Kak Yasmin, Kakak ngeliat berita nggak sih Kak? Akhir-akhir itu kayak lagi banyak banget ketimpangan pusat gitu antara kota besar sama kota kecil. Apalagi kan kita ngerantau nih, kita ngerasain perbedaannya. Kalian baca berita itu juga nggak sih? Kayaknya kalau aku kan emang nggak pernah ngerantau ya, tapi kalau bacanya sih mungkin pernah ya, kayak antara bahkan kayak Jakarta sama Tangerang aja kayaknya udah beda banget gitu. Padahal Tangerang juga termasuk kota yang lumayan besar juga kan. Apalagi kan kalau dari transportasi umum nih, kayak di Jakarta kan udah ada Jaklingko. Itu kan kayak udah terhubung sama MRT, LRT. Jadi kayak kelihatan banget sih sebenarnya. Jangankan transportasi umum, jalanan raya aja banyak kota-kota kecil yang masih belum bagus. Anak sekolah harus nyebrang jembatan yang masih tali-tali buat sekolah. Kasian. Tapi kan gimana ya caranya biar si pemerintah pusat tuh juga ngasih keseimbangan gitu antara si kota besar sama si kota kecil biar yang ya udah kita sebagai generasi muda juga dapat fasilitas yang enak, jadi semuanya berkembang majunya barengan gitu loh. Tapi balik lagi nggak sih kalau kayak gitu? Misi, Rian. Aku ada hal yang menarik nih, menarik untuk kaum-kaum muda gitu. Terkait Aku ada bawa suatu kegiatan challenge gitu. Jadi nanti aku jelasin challenge-nya, nanti ada hadiahnya. Kalian mau Tadi nggak? ya? Siap. Oke, Oke, boleh. challenge-nya tentang challenge-nya tentang perkotaan. Ya lebih spesifiknya pelayanan das. Nanti dong, jangan di-spill. Pokoknya itu deh, mau nggak? kalau kita nggak tahu terlalu dalam kan kita cuma Nggak taunya apa-apa, general nggak banget apa-apa, nih. nggak apa-apa. Kan kalau misalnya dapat bisa tahu terus menang dapat hadiah kan? Apa tuh hadiahnya? Adalah. Maunya apa? Pajero ya? Mau Pajero, BMW, kulkas, lemari, calon suami, mau apa lagi? Kalau calon suami boleh. Yang ini maju. Tapi beneran harus ada. Udah, mau nggak? Nih, Ya ini udah dulu ya nih, udah. Jadi Boleh kita boleh harus hadiahnya. challenge. ngapain, Kak? Tapi ngapain dulu? Oke, jelasin ya, mau ya. Nih. Jadi dalam kertas ini ada satu kata tentang, udah aku kasih tau aja dah, perkotaan. Tugas kalian ngedeskripsiin, ngejelasin apa yang kalian tahu. Mhm. Kalau nggak tahu? Susah nggak sih? Ya kalau nggak tahu nggak menang. Dapat hidayah. Boleh pilih berdasarkan Gampang. warna atau kita rebutan? Rebutan deh, berasek ya. Udah ya, deal ya. Mau kan? Oke, 1, 2, 3. Mesti satu. 1, 2, 3. Demi Allah, orang mau yang pink. Udah, kasih tunjuk coba. Kalian apa? Kasih tunjuk. Halo. Ih, aku dapetnya BP. Masa nggak tahu? Kotaku, kota Jakarta. Itu apa? Rusunawa, tapi udah Yang bisa ini? ya gemoy. Ini Iya, aku Pak. sering pakai. Gampang mah itu. Udah, Dah, selesai nih. dikumpulin lagi nggak? Kumpulin dong. Mahal itu dari Arab Ya Saudi. kertas gini doang. Pelit amat, katanya mau ngasih hadiah. Iya ya, adanya kan tadi Sepele lagi, sepele kerjanya. Udah, Pakai. waktunya 10 detik untuk memikirkan. Oh, mikirin. Oke? Kerangkai kan. Mikirin doang, santai, tenang. Tapi ngomongnya satu-satu apa barengan? Ya udah gini deh, aturannya 1 menit untuk 4 orang. Sepakat ya? Oke, sepakat. Jadi tergantung kalian lah mau ngomong dari sini, dari situ, situ. Pokoknya 1 menit untuk 4 orang. Oke? Oke. Udah aman ya? Ya, Oke, 1 menit dimulai dari kotaku. Itu program demi Allah, kita ngomong program pemerintah untuk mengatasi pemukiman kumuh. Kalau BPNT itu bantuan pangan non tunai itu tuh dari Kemensos, itu bentuknya kayak kartu elektronik gitu. Ya aku rusunawa rumah susun sewa, terus dibangun buat ngatasin pemukiman kumuh, terus udah gak tau lagi. Aku tadi Jaklingko tuh kayak model angkot yang punyanya Provinsi DKI Jakarta. Terus dia tuh warna biru, terus dia punya banyak rute yang sering aku pakai 43B. Nah itu tuh RP Rupiah gak sih, Kak? Hadiahnya mana, Kak? dulu ya, dia belum menang udah dia. Udah jawab Dulu semuanya, Kak. ini. Kita ini bener. Kembali ke challenge tadi ya. Kalau menurut gua challenge kalian oke lah. Keren. Berapa nilainya? 9 Oke. dari 100. Ya jelek itu. Ya, diskrim sekarang lah. Gini deh, aku panjangin nih diskusinya. Kalau menarik dapat nih hadiah. Tahu nggak sebenarnya yang kalian baca itu ranahnya di mana? Terus itu tuh sebenarnya apa gitu? Pemerintahan kota gitu gak sih, Kak? Fasilitas programnya pemerintahan kota. Kayak pelayanan dasarnya gitu loh.
Salpras, sarana prasarana. Program program bantuan dari pemerintah kota kan? Jadi yang kalian bahas itu seputar pelayanan dasar. Pelayanan dasar khususnya di tingkat 2. Tahu nggak tingkat 2 di mana? Bukan tingkat 2 rumah lantai di Disneyland ya. Gak tahu. Ya, tingkat 2 itu maksudnya lingkupnya tuh ini apa sih daerah seperti kabupaten, kota. Nah, gitu-gitu. Paham kan? Paham kan? Paham. Aku ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian pelayanan dasar itu seperti apa sih? Pelayanan dasar tuh yang pasti hak semua masyarakat yang mana pemerintah itu wajib untuk memenuhinya. Salah satunya tadi kesehatan. Terus apa lagi ya? Sosial. Gak sih pendidikan sosial. Terus ada. Itu doang penonton. Itu 6 kan, itu termasuk yang 6 kan? Tadi udah di-spill sih, dibilang dia ada 6 gitu ya. Cuman aku jelasin ke kalian, 6 itu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, kota, ataupun kabupaten. Pokoknya di tingkat 2 ada. Jadi ada 6. Nah, selain yang 6 itu, yang kalian sebutkan tadi ya, ada kayak apa? Sosial, Pendidikan. Sosial, Kesehatan. pendidikan, kesehatan, nah, gitu. pendidikan. Nah, selain itu ada 6 nih. Nah, sisanya itu ada perumahan rakyat. Perumahan rakyat. Terus ada ketentraman. Terus ada ketertiban umum. Wih, gila dicatat ambis banget. Padahal kan dari ChatGPT itu bisa. Gue pengen ngulik-ngulik lagi sih dari kalian, pengetahuan kalian gitu. Soalnya ini amanah dari bos, dari Arudi. Terkait apa nih kayak salah satu pengimplementasiannya yang pernah kita rasain? Oke, pertanyaannya sesuai yang dibilang si Jas. Tapi Nyolong pertanyaan. cara ya, Lupa cara lagi, ya. lupa nama, males banget. Nyolong tapi ntar dipersulit. Itu pokoknya. Ya, pertanyaannya yang dibilang si Syara tadi tentang implementasi programnya. Sekolah gak sih kan paling gampang? Sekolahnya zaman kapan dulu? SD, SMP atau SMA? Bukannya sama ya kak? Kan kayak tiap tingkatan kan itu kayak program yang emang diadain sama pemerintah kota gitu gak sih? Beda sih. Walaupun di setiap daerah seharusnya ada SD, SMP, SMA, tapi itu yang ngurusin beda. Pemerintah pusat sama pemerintah kota atau pemerintah daerah punya beda kewenangan di setiap tingkatnya. Oh, baru tahu. Kirain mah kayak sama aja gitu loh. Yang penting kan sekolah. Dari yang kalian sebutkan tadi, seperti apa tadi? Pendidikan, Tingkat terus SMP, sampai SMA. SMP, perbedaan. Jadi ilmu berat lagi nih gua kasih tau kalian. Catat aja nggak apa-apa, catat aja, nggak gua marahin. Itu kan itu aja. Jadi sebenarnya regulasi atau kebijakan pelayanan dasar ini ada perbedaannya. Perbedaannya untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, perbedaannya di mana? Seperti kayak gimana ya? Pembagian tugas dan fungsi aja sih. Karena kan nggak mungkin ya pemerintah pusat ngurusin semua pelayanan dasar gitu. Nah, seperti yang disebutkan tadi perbedaannya dari tingkatan sekolah seperti SD, SMP, SMA. Nah, ternyata perbedaannya itu seperti ini. Untuk ruang lingkup kabupaten ataupun kota itu, SMP dan SD itu sebenarnya di dalam ruang lingkup pemerintah kota. Sedangkan SMA tidak, provinsi gitu. Jadi ada pembagian tugas nih di sini. Makanya itu perbedaannya gitu. Paham? Nah, seperti itu ya. Terus menurut kalian selain dari sektor pendidikan nih, bisa dijelaskan lagi nggak untuk sektor lain, untuk pelayanan dasar lainnya gitu? Kalau dari aku ya, sepengetahuan aku tuh kalau dari bidang kesehatan tuh kayak misal tanggung jawab dari Pemkot atau pemerintah kabupaten. Operator. Sabar, lagi dijelasin. Kecil kali suaranya. Kayak Aduh, susah ini. bisa jawab, bisa jawab nih. Gedein. Itu tuh lebih kayak tanggung jawabnya di kayak penanganan stunting, terus di gizi buruk. Nah kalau misalnya pemerintah pusat tuh lebih kayak nanganin yang sifatnya skala regional gitu kayak penanganan COVID-19 kemarin, terus pelayanan jiwa ya gitu-gitu sih kalau dari aku. Oke. Yang lain? Buntu? Blank? Paling Jong? ini sih kak Gak tahu. dari bidang Makanya guys, oh ada. ini ada kak. Maaf. Nggak ada. Iya, ngambek gitu aja ngambek. Ini. Bidang perumahan dan tata ruang. Itu biasanya kalau setahu aku ya, mungkin tolong dikoreksi kalau salah. Kan kakak lebih tahu nih. Kan katanya. Kalau di perumahan dan tata ruang itu biasanya di tingkat Pemkot itu lebih spesifik ngurusinnya. Entah itu untuk sanitasinya, terus sarpras dari sekitar huniannya,
terus, kayak pembangunan rusunawa, penanganan permukiman kumuh gitu. Tapi kalau misalnya di tingkat Pemprov, lebih ngurusin pengawasan seregional atau, pengawasan antar wilayahnya. Bener nggak nih, Kak? Oke, alright. You're good brother. Pintar ya so anaknya. Oh, Nggak tadi kayak yang sebelah. Kubu biru, kubu aku kanan. ngerti, aku baru paham. Jadi maksudnya tuh kayak, pemerintah pusat itu kan punya 6 layanan dasar wajib ya, yang perlu dipenuhin. Dia kebagi antara pemerintah pusat, dengerin dulu, pusat sama kota. Tapi pelaksanaannya beda. Kota sama si, Provinsi. provinsi itu. Kalau misalkan provinsi itu kayak yang tadi dijelasin sama Syifa, permasalahannya itu lebih ke regional. Region. Ya itu, Nah, itu kayak lintas kota. ya benar. Karena dia sebagai, fasilitator dan Kalah dia, nggak koordinator. mau kalah pintar. Ih, jangan gitu. Terus sementara si pemerintah tadi apa provinsi apa? Iya kota. Dia itu nyontek lagi. Ih, jangan gitu kan nanya. Kalau pemerintah kota itu sebagai pelaksananya, tapi dia tuh lebih ke down to earth gitu ke masyarakat karena sifatnya lokal. Oke, Pintar kan? good ya. Boleh lah setengah pintar, tapi paling pintar namanya siapa? Jasmine. Ih, enggak dong, enggak nyontek. Kan itu namanya Itu nyontek kan nanya tadi. mendapatkan ilmu. Siap, paling ilmu dah. Enggak, kalau syarat tuh lebih ke conclusion. Dengarkan. Dipanggil. Baik. Dari pelayanan dasar yang kalian sebutin itu, sebenarnya itu untuk menentukan itu ada sejenis apa ya? Kriteria gitu. Kriteria pencapaiannya. Paham nggak maksudnya? Ini ya kayak kalau misalkan Villa itu ada KKM. Nah ya Iya gitu deh pokoknya. Cuman kan indikatornya banyak ya, apalagi pelayanan dasar banyak ya. Nah jadi gini deh, aku kasih tahu sebenarnya di kota itu ada indikator SPM yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah fungsinya apa? Di pemerintah daerah itu dijadikan sebagai evaluasi ataupun acuan ya ataupun sejenis monitoring deh gitu. Jadi jadi pemerintah kota itu melihat acuan yang dibuat pemerintah pusat kemudian disesuaikan dengan pemerintah daerahnya di dalamnya gitu. Jadi perlu ada keselarasan, harmonisasi. Kak, berarti kalau misalnya ada program baru itu harus sesuai sama indeks standar dari pemerintah daerah itu sendiri, Mbak? Iya benar. Terus tapi kalau misalkan pemerintahannya itu sendiri, maksudnya pemerintahan daerah atau kotanya itu, ditetapin SPM itu, si standar itu, apa nggak berkembang daerah itu? Kan maksudnya kayak kita kalau udah ditetapin standar Bentar, apa nggak berkembang? Nggak berkembang kali? iya nggak Nggak berkembang. mau berkembang kan? Nah, ya. Iya, kalau misalkan dikasih standar terus habis itu daerah itu cuman fokus mau ngejar standar itu, berarti kan nggak berinovasi nggak sih, Kak? Inovasinya dari mana kok kayak gitu? Sikat bos, kasih tahu. Orang pintar. Kalau aku nggak tahu gimana, Kak? Nggak apa-apa, ntar aku kasih tahu. SPM itu minimum aja. Jadi standar minimum aja. Kalau misalnya pemerintah kota itu udah mencapai standar itu, ya dia bisa, improvisasi untuk melakukan program-program lainnya supaya maksimal juga manfaat untuk ke masyarakatnya. Oh, berarti pemerintah kota ini kalau dikasih SPM tuh bukan malah neken si kota itu biar nggak berkembang gitu, tapi malah sebaliknya, malah jadi ruang buat kolaborasi gitu-gitu? Udah diskusinya. Jadi gini ya, dari beberapa yang kalian ucapkan itu benar, tapi nggak secara keseluruhan gitu. Jadi sebenarnya SPM ini dibuat bukan bisa sih pasti. Ini menjadi sebuah kesempatan ruang untuk berkolaborasi oleh pemerintah kota dengan para kepentingan. Nih aku kasih tau nih, bisa aja kita berkolaborasi kita lagi. Ya dah orang gua anak kota. Ih, diskriminasi, takut banget. Enggak. Dengan swasta, terus dengan organisasi nasional, internasional. Akademisi. Iya benar, gila bangga banget gua sama Masyarakatnya Jasmine. juga bisa kan? Iya benar, tos lu bos yang pintar-pintar. Pengelolanya juga bisa. Parah banget sih. Jadi pokoknya gitu ya, dijadikan ruang kolaborasi gitu. Jadi SPM ini bersama-sama oleh para pemangku kepentingan itu di apa ya? Pokoknya ada diskusi usaha yang berkolaborasi untuk mencapai target-target yang ditentukan gitu. Berarti kompleks banget dong, Kak.
Kalau gua semasa gua menjabat di kota Zimbabwe, gila parahnya itu chaos sih. Bukan kompleks gak sih Kak, tapi itu lebih ke kayak si pemerintah tuh harus tahu sama kebutuhan dari kotanya itu sendiri. Sehingga dia tuh bisa, melaksanakan sesuatu tuh selalu tepat gitu sasarannya. Jadi nggak cuma karena si adanya indeks SPM ini, jadi pemerintah tuh kayak semua tuh serba dihajar, dalam artian dihajar tuh kayak semua kolaborasiin buat, ngejar si indeks ini, tapi malah targetnya tuh nggak tepat sasaran. Kan itu kan juga jadi suatu hal yang gak bagus nggak sih kalau kayak gitu? Kayak harus dipertimbangin banget kan segala sesuatu, nggak boleh main asal jebret. Pinter salaman dulu. Nah justru itu tuh, ini tuh harus ada proses double kill ya, mau nangis dia. Ada proses double kill ya. Proses double kill itu maksudnya gini, first skill-nya itu, eee, kota harus memenuhi SPM yang ditentukan. Double kill-nya, kota juga harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jadi perlu ada keselarasan, harmonisasi, sinkronisasi antara target SPM dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau misalkan, masalah kebutuhan itu berarti beragam nggak sih, Kak? Kayak satu Yap, daerah sama daerah lain pun yap, walaupun alright. sebenarnya Yes, satu yes. satu Distract regional, banget ya, malesin terus kayak kan? satu domisili tapi satu regional, beda domisili itu pun kebutuhannya bahkan beda gitu. Beda. Mhm. I see, baiklah. Jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat, konteks kebutuhan masyarakat, setiap kota itu nggak bisa disamaratakan lagi. Tahu kan kenapa kan? Kita lihat Indonesia sekarang nih. Kita bisa melihat secara garis besar deh, kota A, B, C itu berbeda hingga kota Z gitu. Jadi perbedaannya tuh di mana? Mungkin dalam konteks yang paling detailnya tuh, bisa kapasitas SDM, kapabilitasnya, terus anggaran yang dimiliki gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu, disesuaikan lagi. Makanya ini beratnya nih pemerintah kota nih. Bagaimana kita harus mengejar target SPM, tapi kita menyesuaikan lagi nih kebutuhan masyarakat dan juga kapasitas dan kapabilitas kotanya. Itu beda-beda banget ya, terus kapan tercapainya dong? Kalau banyak banget. Kalau kapan tercapainya itu kayak pertanyaan pesimis ya menurut gue ya. Karena kalau menurut gue itu kota itu harus optimis gitu loh. Ya walaupun dengan keadaan seperti itu, ya kita harus mencapai targetnya gitu. Kalau misalnya pun apa yang kita punya kapasitasnya belum, ya udah nggak apa-apa, berusaha aja dulu gitu. Itu sih yang harus dipunyai semangat oleh para pemangku kepentingan gitu kan. Ya mungkin bisa juga melalui kolaborasi dengan para pihak yang terkait ya. Iya sih, karena kan emang kayak nggak ada juga nggak sih kota yang pengen ketinggalan. Iya, yang nggak mau maju. Menurut kalian kota kota impian kalian itu seperti apa sih? Bukan kota kayak Disneyland gitu-gitu ya, kota-kota Rapunzel gitu, emang cewek biasanya kayak gitu tuh, "Kita sih pengen kayak pangeran ini." Ya beda itu kalau Enggak, kota yang konteks serius kota yang serius kota yang ini. serius. Kalau misalnya kota menurut aku sebagai Gen Z sih kayak pengen tuh kota yang lebih, apa ya, kayak punya ruang terbuka hijau tuh yang bener-bener bisa dipakai buat nongkrong, terus ada WiFi di mana-mana, terus kayak transportasi umumnya tuh kayak harus, ramah disabilitas juga nggak sih, Kak? Apalagi kan, sekarang juga kayak halte tuh masih belum banyak yang belum mumpuni gitu kan. Kalau dari aku sih pengen lebih serba modern aja sih. Kalau dari aku mungkin ini kali ya, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan mau capai kota impian itu kan perlu kerjasama antara masyarakat pemerintah bener, pemerintah sama si masyarakat. Nah, mungkin itu yang perlu di-highlight, antara keterlibatan si masyarakat ini tuh harus didengar dan bener-bener dipraktekin berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sama si pelaksananya nih dan juga si apa namanya, yang menyiapkan, yaitu pemerintah. Karena kalau misalkan si pemerintah jalan sendiri tanpa ngedengerin si masyarakatnya, pasti kan gak bakal tercapai gitu loh si kota impian ini, yang mana kan harusnya kota impian itu dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak gitu, nggak cuma menyimpang satu aja, kayak gitu nggak sih? Sebenarnya kalau dari aku sih terkait kota impian tuh balik lagi kayak mungkin nyinggung sama teman-teman yang lain itu kayak kota impian adalah yang versi aku itu adalah bisa melibatkan anak muda di dalamnya. Karena kan anak muda ini calonnya penggerak di masa depan, ya kan. Jadi pemerintah tuh nggak cuman ngambil suaranya aja, nggak cuman ngambil apa ya, aspirasinya aja, tapi juga melibatkan si anak muda ini untuk bisa take action lah buat si, eee,
menyiapkan pelayanan-pelayanan ini gitu. Jadi anak muda tuh nggak cuman kayak taunya make, tapi anak muda tuh juga tahu harusnya gimana berimpact ke pemerintahan itu sendiri gitu. Intinya aku pengen kota itu saling terkoneksi dan bersinergi. Baik itu di inter kotanya atau sesama kota lain di sekitarnya. Gue kalau ngedengerin Ampun kalian ampun. diskusi kayak gini senang dah gue. Senangnya tuh dalam artian kalian kan generasi muda ya. Iya, Gen Z. Kan kita Iya. udah gitu udah beda juga kan, Kak. Generasi muda nggak hanya Gen Z loh, banyak loh generasi muda. Mana sih? Oh dia kayaknya pernah muda, bukan iya Tapi belum kan? kan kita baru muda kan. Kita masih anak muda. Iya, makanya. Pokoknya gue senang deh. Kita sebagai generasi muda itu paham, mau diskusi tentang ya seputar tentang perkotaan, pemerintahan kota hingga ke masyarakatnya gitu. Gue berharap sih orang-orang kayak kalian itu di seluruh Indonesia ini gak cuma berdiskusi doang, gak hanya menyatakan pendapat doang, tapi dapat terlibat dalam hal kecil yang dampaknya itu langsung ke pemerintahan kota, langsung ke lingkungan, ke Masyarakat, masyarakat segala ke diri macam. sendiri. Ya, seluruh isinya yang ada dalam kota deh pokoknya gitu. Dan satu lagi yang paling penting, gue berharap sih kalian orang-orang kayak kalian itu nggak hanya di kota ini loh. Gue berharap tersebar di seluruh kota gitu. Dari kota A sampai Z, dari ujung hingga ke ujung di seluruh Indonesia. Gue berharap orang-orang kayak kalian itu aware, peduli gitu dengan kotanya gitu. Karena gini guys, kalau misalnya generasi muda sekarang itu adalah bibit unggul, bayangin seberapa hebatnya kota kita di masa depan. Tercapainya Indonesia Emas 2045. Lu baca tadi apa sebenarnya? Demi Allah, gak ngeliat bajunya kayak begitu. Coba balik lagi. Dinas. Ih, sumpah peres. Demi Allah peres. Gue juga kaget, kok dia bisa tahu sih? Kayaknya dia Enggak, baca deh pas gue berbohong. Pasti dari tadi udah di-prepare. Keren kan? Keren deh pokoknya. Enggak, tapi aku pasti tahu sih Kakak ngomong kayak gitu pasti kan cuma cari muka doang kan biar kelihatan keren terus memuja-muji kita. Iya nih, dari tadi bilang kalau misalkan Brunei kayak gitu-gitu salah nih kayaknya. Seringkali kita merasa terganggu dengan berbagai masalah di kota, seperti sampah, kemacetan, banjir, hingga polusi. Tapi, pernahkah kita berpikir siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang nyaman?